Memang adanya seperti itu sih. Itu yang terjadi. Sementara kita ini hidup di timur, jangan mau diatur oleh orang-orang barat dengan cara hidup yang lain. Gitu loh. Kayak mungkin sampai hari ini ya, masalah istilahnya syukuran, bancaan, kan wujud satu sedekah, Mas. Kenapa sih orang-orang seperti kita orang Jawa? Itu ya Mas, dituduh syirik, musyrik. Itu urusan mereka, Mas. Saya enggak ngefek, Mas. Oh, hidup belum selesai kan. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Itu masalahnya. Gitu loh. Kalau kita ngurusin yang itu, wadah, kapan berbuatnya, Mas? Kita sibuk ngurusin orang lain terus. Ibaratnya kita ngerjakan soal belum selesai, sibuk ngurusi persoalan orang lain. Hidup belum selesai gitu loh. Terserah mereka mau bilang ABCD, terserah lah. Tapi menjadi satu keyakinan, iya kan. Kalau Anda pemain voli, saya pemain sepak bola, bola kita sama. Iya. Tapi di saat pemain sepak bola memegang bola, ini akan pelanggaran. Apakah pemain sepak bola ini akan nurut dengan pemain bola voli? Aturannya. Tujuannya sama, menang. Ya udah, nggak ribet-ribet banget hidup gitu loh. Jadi kalau masalah dituduh aja loh, Mas, terserah. Gitu loh. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang gitu loh. Dan mereka juga belum tahu apa sih yang kita lakukan sebenarnya. Itu yang terjadi kan. Jadi kalau saya sendiri berpegang teguh pada prinsipnya, pada prinsip. Jadilah Anda lahir sebagai A, hidup sebagai A, dan mati sebagai A. Itu sukses hidup. Jadi jangan mencoba-coba menjadi orang lain, nggak akan sukses. Anda kayak Freddie Mercury mungkin hanya dapat predikat seperti Freddie Mercury, iya kan? Bukan Freddie Mercury. Itu yang terjadi. Ya, orang kembar pun, individu kembar pun tidak akan sama, Mas. Jadi terlahir sebagai A, sadarlah. Jadi mencari jati diri bahwa Anda ibaratnya pemain sepak bola turun dalam lapangan, kenalilah Anda sebagai apa. Kalau Anda sebagai back, jangan ikut-ikut megang bola sebagai kiper, pelanggaran nanti. Itu yang terjadi. Bagaimana Mas treatmentnya agar kita lahir A, mati menjadi A, lahir B menjadi B? Sadar diri tadi, Mas, asal usulnya. Kan? Asal usulnya, kita sebagai orang-orang Jawa, yang material tubuh kita dari tanah Nusantara ini ya perilaku seperti orang-orang di sini. Dan saya tidak berani bilang ini benar atau salah, karena hidup belum selesai. Tidak berani. Ini benar, ini salah, tidak berani, Mas. Belum selesai hidup, Mas. Gitu loh. Ibaratnya sekolah belum rapotan, kita tidak tahu nilainya kan. Gitu loh. Tapi dalam hati kan udah terasa, Mas. Ini bermanfaat untuk orang lain. Semakin banyak kita berguna untuk yang lain, saya pikir itu akan adem ke hati, akan dingin. Dan disitulah banyak pemikiran-pemikiran yang lebih cemerlang lagi akan hadir. Kalau kita panas mungkin ya jarang. Gimana orang emosi, rumput itu udah nggak kuat ya dipegang, iya kan. Istilahnya kalau di Jawa lali lah. Ya berarti intinya kunci orang hidup itu hanya di perilaku saja, Mas Nindang ya, bukan yang lain. Iya, Mas, yang di manfaat itu kan dari perilaku, Mas. Kalau di Jawa agama laku. Kalau Anda tidak melakukan apa yang Anda rasakan, Anda melihat kopi, tahu kopi, tidak minum kopi, gimana lidah Anda bisa merasakan kopi? Lakukan minum kopi. Nah, baru Anda tahu kesimpulan kopi ini enak atau enggak. Itu yang terjadi. Jadi semuanya harus dilakukan, Mas. Gitu loh. Ya relatif kan. Gitu loh. Jadi untuk mengenal hidup, kenali diri kita sendiri. Kita terlahir sebagai siapa? Kalau kita terlahir di tanah Jawa, ya sadarlah sebagai orang Jawa. Orang Madura ya monggo. Yang orang Ternate monggo. Karena yang menciptakan perbedaan itu Tuhan. Gitu loh. Kenapa pingvin dan onta juga beda? Iya kan? Gitu loh. Kenapa bebek itu lahir langsung bisa berenang? Harusnya ayam iri kan? Tapi tidak boleh. Sama-sama unggasnya harus menghormati. Itu kan yang terjadi. Jangan sampai si ayam ini ngajarin bebek untuk berenang. Jangan sampai menyalahkan ya, Mas ya. Bukan hak kita, Mas. Bukan hak kita untuk menyalahkan, Mas. Gitu. Karena kita bukan dewan juri kan. Manusia cuma melakukan. Iya. Gitu kan? Nanti hakimnya ada sendiri kok. Ayo kita sibuk menilai diri kita sendiri hari ini. Kita bersalah kepada siapa, menguntungkan dari siapa. Kalau
kita bersalah terhadap 1-2 orang, besok kita kurangi, minimal kita bisa minta maaf. Kedua, kalau kita hari ini berguna untuk 1-2 orang, mungkin besok bisa meningkat lagi. Tanda kutip, bukan manusia saja. Mungkin hari ini kita bisa berjasa untuk beberapa tumbuhan, berapa hewan, atau pemikiran-pemikiran yang cemerlang untuk kehidupan yang lain. Monggo. Jadi kalau saya pribadi, sebaik-baiknya orang yang banyak gunanya. Ya. Jadi nggak terlalu banyak teori-teori juga sih. Kucingannya kalau nyolong lari, kalau dikasih enggak. Ya dari situlah kita sadar sebenarnya Mas, alam benar, tahu sebenarnya. Cuma manusia sibuk menimbang-nimbang hukum ini. Tadi Mas Nanang mengatakan bahwa kita ini jangan sampai melupakan alam. Ya. Ya kan, kita harus menghormati alam. Ya. Bersatu dengan alam. Ya. Keistimewaannya apa Mas? Ibaratnya gini aja Mas, Anda naik bis, Iya. Anda harus menyatu dengan bis. Jangan sampai Anda naik bis, pikiran Anda naik kereta api. Nanti keliru. Okay. Iya kan? Di bis tidak ada masinisnya, di bis tidak ada stasiunnya. Dan jangan harap kereta api seperti bis, berhenti sembarang tempat untuk menaikkan penumpang. Beda. Jadi kalau kita mengenali itu semua, akan nyaman Mas hidup Mas. Betul-betul hidup ini terasa hidup banget gitu loh. Istilahnya ya jadi objek. Yang petani ya jadi petani sungguhan, yang betul-betul menanam di saat dia melihat tanamannya, walaupun belum panen Mas, tanamannya tumbuh dengan baik, itu sudah satu kenikmatan besar. Di saat tanamannya tidak dimakan hama, itu sudah satu kenikmatan besar. Kalau masalah uang kan urusan belakang. Gitu. Jadi kenali dulu, menyatu dengan alam, otomatis Mas, Anda kan baik. Kalau Anda baik dengan, ibaratnya ke terminal, baik dengan copet, ya akan kecopetan Mas. Ya kan? Iya. Semua kan harus ada keseimbangan alam kan. Gimana penyakit ada tanpa menyakiti sampean. Virus kan ada di mana-mana. Iya. Tapi tiap hari kan Anda tidak sakit. Iya kan. Ya itulah. Jadi menyatu itu Mas. Saling menghormati, menghargai hidup, dan kehidupan itu yang terpenting sebenarnya. Itulah istilahnya Tuhan ini kalau melihat umatnya itu rukun seneng nih. Kalau menurut saya sih gitu. Itulah. Sebenarnya Anda punya anak 5 semua rukun dan senang. Itu aja sih. Apakah dengan menghormati leluhur, selalu mengingat leluhur, itu merupakan salah satu bukti bahwa kita ini menyatu dengan alam, Mas? Bagaimana? Salah satu aja. Salah satunya. Salah satu aja Mas. Masih banyak perilaku-perilaku yang lain Mas. Iya. Ya itu tadi menghargai hidup dan kehidupan itu tadi. Bahwa semua ini ada karena ciptaan beliau Tuhan, tapi kadang-kadang manusia sering menganggap Tuhan itu ya orang ketiga, engkau, dia. Kalau di Jawa kan jenengan, beliau Gusti Angkarya Wijagat dan sebagainya. Jadi apa ya, perilaku kita yang menghargai hidup dan kehidupan itu, gitu loh. Jadi tidak usah terlalu banyak minta lah ke Tuhan. Tuhan mau mengerti kok, itu loh, mengerti kebutuhan apa. Tapi tanda kutip Tuhan tidak bikin uang loh. Gitu. Menurut Mas Nanang, konsep Tuhan sendiri itu bagaimana? Kalau ini agak lumayan ya. Konsep dari ketuhanan sendiri, bahwa Tuhan adalah satu penyebab awal dunia itu kan. Iya. Karena di sini saya tidak terlalu bicara banyak Mas, karena banyak pemikiran tentang Tuhan dari berbagai macam keyakinan. Iya. Gitu loh. Kalau di saya sendiri ya itu tadi, kita akan kembali kepadanya. Colong dicamkan sendiri, mungkin kita bisa bahas di lain waktu ya. Tapi yang sempurna itu kan semua kembali pada tempatnya. Kontaknya ini di laci, mobilnya di garasi, itu sempurna. Gimana kalau kita kembalinya tidak sempurna, kentayangan? Ya coba di telah dari situ. Jadi yang bilang sempurna itu tadi gimana? Semua akan kembali kepada tempatnya masing-masing. Kalau Anda pinjam motor saya dalam keadaan bersih, otomatis mengembalikan harus bersih kan? Iya. Kalau kotor belepotan dengan lumpur, otomatis Anda berkewajiban untuk membersihkan. Kembalikan semua pada kontraknya seperti itu. Nah, sekarang ini Mas, yang perlu saya tanyakan tentang sempurna tadi dalam tanda kutip ya. Iya. Bahwa orang yang sempurna itu akan kembali kepadanya dengan sempurna juga kan. Iya. Dan maksud dari sempurna sendiri itu mungkin kalau Jawa Mas, banyak orang yang bilang itu mukso, ya dan sebagainya.
itu terserah ya, terserah. Tapi bagi saya pribadi, untuk gimana sih orang sempurna tadi, relatif mas, relatif banget, karena apa? Kalau di sini nggak terlalu banyak bicara, nanti takut perdebatan juga mas, karena sesuatu itu bukan untuk diperdebatkan dan untuk pinter-pinteran, iya kan? Jadi kalau saya pribadi, di saat saya bisa mengembalikan semua ke asalnya, saja. Jadi jangan sampai naruh mobil di laci dan naruh kontak di garasi, itu aja. Jadi kembalikan semuanya. Kalau berangkat Anda bersih, pulang harus bersih. Itu. Soalnya kan sekarang kan banyak Mas Anang ajaran-ajaran yang mengklaim bahwa yang paling baik sendiri dan paling benar sendiri kan dari. Ya itu hak mereka sih. Mereka. Kalau saya kembali sih. Konsep sempurna itu hidup belum selesai mas. Jadi gitu aja lah. Itulah terserah. Saya menghormati perbedaan itulah. Perbedaan itu harus dihormati. Gimana sih gado-gado itu beda mas antara antara kentang, kubis, toge, ada lontong. Tapi dia diramu, dirukunkan oleh bumbu kacang. Iya. Di situ nggak ada yang dianjurkan, semua sama. Iya kan, tapi gado-gado itu berbeda-beda tetap satu kan, simpel aja seperti itu. Nggak boleh lontongnya merasa terbaik, iya kan. Kamu kalau nggak ada aku nggak kenyang. Toge juga sama. Tapi mereka rukun dalam satu piring dikemas dengan bumbu kacang. Iya. Dari makanan aja simpel kan belajarnya, nggak usah ribet gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang ini terus ya monggo lah silahkan. Tapi saya juga punya teori, saya punya prinsip yang cocok dengan saya. Sekarang gini aja mas. Rokok ini aja mas, rokok kita beda mas, mereknya beda, harganya beda, ada yang filter dan enggak. Tahu enggak asalnya sama enggak? Tembakau. Kebunnya siapa tahu rokok saya dan sampean ini dulu satu kebun dan bahkan satu pohon daunnya, cuman dia jatuh ke pabrik yang berbeda. Terus akhirnya apa? Asapnya sama mas. Iya. Kenapa kita ribet dengan merek? Apakah saya harus menyulut rokok ini dengan korek ini mesti enak? Yang penting api mas. Entah keluar dari mana, dari kompor, dari korek. Caranya kan berbeda. Tapi akibatnya sama mas, asap. Anda tahu asap rokok sampean sama rokok saya? Nggak sama, nggak tahu kan? Iya sama. Tapi dari sini kita duduk bersama, ini rokok kita beda mas, tujuan kita sama mas. Keluarin asap. Cara menyulutnya juga pakai api mas. Asalnya sama mas, tembakau. Nah dari situ kenapa kita mau merokok sibuk. Kamu kalau nggak ngerokok ini batuk kali. Kan hak kita masing-masing, ya kan. Kan nggak bisa ya masakan mas, emang harus ngorokan kretek kayak saya. Kan nggak bisa. Hormati sama perokok itu aja. Nggak usah ribet kan. Itu loh. Kan belum selesai. Iya. Saya bilang kalau sama nggak ngerokok, punya saya sama batuk. Nggak boleh kan. Kalau sama maksa saya, mas kalau nggak filter, mas Anang nanti batuk. Saya juga nggak mau. Situ aja simpel mas, menghormati perbedaan, tujuannya sama. Iya kan, itu aja.